Ya, beberapa informasi yang kami akan sampaikan kepada Anda adalah pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang mengkaji opsi penyelamatan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Komisi 6 DPR RI akan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas opsi-opsi tersebut. Rendahnya tingkat penerbangan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat PT Garuda Indonesia Persero Tbk kesulitan untuk bisa bertahan. Komisi 6 DPR RI pun berencana memanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas opsi penyelamatan maskapai pelat merah tersebut. Anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengatakan Kementerian BUMN belum mengajak secara resmi lembaga legislatif tersebut pembicaraan terkait opsi penyelamatan Garuda Indonesia. Kesulitan Garuda Indonesia saat ini tercermin dari penawaran pensiun dini yang ditawarkan perseroan kepada karyawannya. Hal tersebut seiring dengan utang perseroan yang kini mencapai 70 triliun rupiah dan diperkirakan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulannya. Andre mengatakan banyak permasalahan di tubuh BUMN penerbangan tersebut yang perlu segera dibenahi. Oleh sebab itu diharapkan peran aktif pemerintah untuk melakukan penyelamatan bagi Garuda Indonesia. Salah satu opsi yang kini sedang dikaji adalah penyelamatan Garuda Indonesia dengan memberikan pinjaman modal oleh pemerintah. Terdapat beberapa negara yang memutuskan untuk mempertahankan maskapai penerbangan nasionalnya seperti Singapore Airlines. Pemerintah negara tersebut memberikan pinjaman atau suntikan ekuitas kepada maskapai penerbangannya untuk bisa bertahan. Seefektif apa upaya penyelamatan Garuda Indonesia dengan mekanisme penyuntikan modal? Lalu bagaimana dengan opsi lain? Simak ulasan lengkapnya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, untuk bahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai kaji opsi penyelamatan Garuda Indonesia sudah terhubung melalui telepon. Ada Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia, dan juga melalui aplikasi Zoom Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Apa kabar Bapak-Bapak? Selamat pagi Mas Diki. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya langsung ke Pak Toto. Pak Toto, melihat indikator fundamental Garuda Indonesia serta kondisi industri penerbangan di Indonesia, mungkinkah kemudian Garuda Indonesia diselamatkan melalui mekanisme penyuntikan modal negara lagi? Ya, jadi mungkin kita mesti berangkat dari situasi bagaimana global airlines itu memang betul-betul terpukul ya sejak COVID di 2020 sampai sekarang lah ya. Jadi kan hampir semua maskapai flag carrier ya, apapun lah begitu, biasanya kemudian mendapatkan bantuan atau suntikan dana dari pemerintahnya untuk bisa supaya flag carrier mereka bisa survive lah ya. Nah tentu juga ini kan berlaku untuk case di Garuda Indonesia lah ya. Saya kira sejak tahun lalu dalam program PEN yang sudah ditetapkan 2020 ya, bahwa Garuda akan mendapatkan sebetulnya pinjaman modal kerja sampai dengan 8,5 triliun ya, yang nanti prosesnya akan dilakukan dengan melalui PT SME misalnya ya. Nah cuman problemnya kan saya kira disbursement ya dari pinjaman ini ke Garuda kan memang kelihatannya nggak terlalu mulus gitu ya. Yang saya dengar dari 8,5 T itu misalnya baru sekitar 1 T saja yang disburse misalnya ya. Nah situasi itu tentu akan cukup memberatkan lah ya bagi Garuda yang terus harus hidup di mana mereka kemudian juga memiliki beban-beban fixed cost yang tinggi ya. Artinya berapapun jumlah occupancy rate penumpang atau barang yang mereka bisa lakukan, supaya mereka tidak bisa kurangi beban fixed cost-nya kan memang akan berat begitu ya. Baik. Sehingga saya kira perlu ada solusi-solusi yang lebih strategis lah ya. Ya, Pak Toto, jika boleh saya simpulkan, jika penyertaan modal negara bersama dengan program PEN disalurkan secara 100%, karena tadi sebelum kita mulai, Anda menyampaikan bahwa disbursement dari program tersebut baru 20%. Jika kemudian sudah dilakukan 100%, ada kemungkinan performa Garuda akan membaik? Ya, ini karena Garuda adalah BUMN yang sudah TBK ya. Maka mekanisme PMA-nya mungkin tidak akan dilakukan seperti itu. Maka yang akan dilakukan adalah semacam pinjaman modal kerja. Ya. Nah, inilah yang kemudian kalau misalnya bisa dipenuhi ya oleh pemerintah lewat SME, mestinya Garuda bisa memanage cash flow mereka dengan agak lebih baik lah, kurang lebih begitu ya. Tapi apakah 8,5 T itu akan cukup? Ya, ini kan tergantung juga pada situasi bagaimana ke depan ini situasi airlines akan berubah atau tidak begitu ya. Jadi kalau situasinya masih belum berubah ya,
occupancy rate penumpangnya tidak bisa lebih dari 20% misalnya, sementara dari pendapatan kargo juga relatif belum cukup menonjol, ya saya kira tetap akan sulit ya bagi Garuda. Sehingga perlu ada opsi-opsi lain lah. Ya, saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, bagaimana Anda melihat penyelamatan Garuda Indonesia dengan opsi menyertakan modal negara lah? Sebagaimana kita kemudian ketahui bahwa pemerintah Singapura menyelamatkan Singapore Airlines kurang lebih dengan mekanisme yang sama. Apakah Anda melihat urgensi itu, Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional? Ya, saya sepakat dengan pendapat Pak Toto ya, bahwa memang sebagai flag carrier, seperti sudah dijanjikan pemerintah sebelumnya atau direncanakan bahwa sudah ada rencana suntikan dana, walaupun yang turun sekarang baru 20%, namun perlu diingat, skala penyuntikan dana dari pemerintah terhadap berbagai industri antara Indonesia dengan Singapura ini sangat berbeda. Banyak sekali industri lain yang tentunya juga butuh suntikan atau bantuan dari pemerintah. Jadi kita harus bisa pahami penurunan mungkin tidak selancar seperti yang diharapkan karena banyak sektor lain yang juga harus perlu bantuan. Namun apakah misalnya katakan turun 8T secara bulat dapat menyelamatkan Garuda? Saya kira itu juga perlu ada langkah-langkah perbaikan dari internal manajemen Garuda sendiri. Kita perlu acungi jempol bahwa dari pimpinan puncak Garuda, Pak Irfan sebagai direktur utama, sudah transparan, sudah menyampaikan kondisi yang ada dan bersedia memangku tanggung jawab. Jadi saya kira dengan sikap leadership yang baik itu sudah menjadi awal yang bagus menuju recovery. Baik. Namun perlu ada pengkajian dan pembedahan lainnya secara internal gitu Mas Wiki. Baik, kita flashback sebentar. Apa yang membuat Garuda Indonesia masuk dalam pusaran kerugian dan juga utang? Apa yang miss? Dan apakah Anda kemudian melihat dalam tanda kutip pembiaran lah, sehingga kemudian kondisinya sekarang begitu parah? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan